Hai, kembali lagi di kanal Fani di sini. Berikut adalah kelanjutan dari penjelasan tentang program beasiswa, hanya saja dilihat dari sudut pandang atau point of view pemberi, sponsor, atau beasiswa. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share info ini. Untuk S1, biasanya ada 4 hal yang dilihat. Yang pertama, essay atau personal letter, kira-kira 10-20%, kurikulum vitae 10-20%, portfolio 20-30%, sementara interview itu bisa 50-70%. Kenapa tidak ada ukuran baku? Karena masing-masing pemberi beasiswa dan masing-masing jurusan punya kebijakannya masing-masing. Kalau kalian melihat informasi beasiswa dan minat, biasakan setelah kalian baca, kalian print. Lalu baca lagi secara tuntas semua informasi seperti tipe beasiswanya, sejarah, visi misi, keuntungan, kekurangan program, kualifikasi, syarat, termasuk deadline-nya. Beri tanda atau highlight hal-hal yang penting dengan stabilo, visi misi dan persyaratan yang diminta, lalu lakukan refleksi diri. Ini sebenarnya sudah saya pernah bahas di program beasiswa bagian pertama, artinya sesuaikan dengan kemampuan fisik, mental, juga spiritual kita. Apakah kita yakin dengan kemampuan kita, secara akademis maupun kepribadian. Habis itu baru putuskan untuk mengambil atau tidak. Bila persyaratan dan kepribadianmu 85% cocok, jadi ini butuh kejujuran atau sesuai dengan harapan yang diminta sama calon sponsor atau pemberi beasiswa, berarti kemungkinan mendapat kesempatan pun lebih besar. Ya. Bila kurang dari 85%, itu tandanya kalian bisa gunakan itu sebagai informasi awal. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri supaya tahun depan kalian sudah 85% atau bahkan 100%. Nah, seperti yang kalian lihat tadi dari Jerman, DAAD, berikut ini adalah dari beasiswa Garuda untuk program S1. Berapapun jumlah halamannya, berapapun ya, baca hingga tuntas sedetail mungkin. Beri tanda, jangan lupa ya, beri highlight yang penting-penting. Lalu lakukan refleksi diri baru putuskan untuk kirim atau tidak. Nah, CV bisa kita buat atau esai kita bisa kita buat berdasarkan persyaratan tersebut. Jadi itu pentingnya mengapa kita harus membaca. Untuk program beasiswa S1, personal statement menjadi gerbang masuk para sponsor. Meskipun pengaruhnya hanya 10-20% sekalipun, tapi essay adalah awal yang dilihat oleh para sponsor beasiswa. Nah, dari essay, para sponsor bisa mengetahui karakter dan kepribadian kita. Seperti misalnya fisik, itu bisa kelihatan dari susunan kalimat yang mengalir, mudah dipahami. Lalu menunjukkan bahwa kita orang yang punya motivasi, bisa mendorong atau punya dorongan dari dalam diri kita sendiri, juga punya dampak. Secara mental kita juga bisa dilihat dari tulisan kita, apakah kita punya disiplin, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, pola pikirnya kita sehat, apakah kita punya kepribadian yang gigih dan tangguh. Lalu secara emosional, apakah kita terkendali. Nah, jadi cara kita menulis, menyusun, dan menata bisa menjadi petunjuk bagi para sponsor untuk mengenal karakter dan kepribadian kita. Di sini yang dilihat adalah apakah kita memberi dampak bagi sesama, terus gigih dan tangguh. Bila lolos, maka para sponsor akan lanjut nih ke CV kalian. Berbeda dengan essay, di CV itu informasi tentang aktivitas dan pengalaman kita akan lebih terlihat detailnya. Ya, secara fisik itu apakah enak dilihat, tertata baik, sesuai dengan ekspektasi dan syarat, terus punya visi misi yang jelas, produktif, kreatif, dan punya ilmu leadership. Karena kalian harus bisa memimpin diri kalian ketika kalian itu menandakan bahwa kalian punya kedewasaan. Lalu secara mental, kalian teratur, kelihatan desainnya bagus, rapi ya. Terus bisa memanage diri, terus punya integritas, kelihatan dari pengalamannya ada konsisten terhadap satu isu, terus punya kemandirian, bertanggung jawab, percaya diri, pola pikir sehat, gigih dan tangguh. Juga emosional kita terkendali. Sama ya seperti di essay, hanya di CV harus makin diyakinkan.
Apapun yang penting dan memperkuat kemungkinan untuk diterima yang berhubungan dengan jurusan yang kita pilih tentunya, masukkan ke dalam portfolio. Di sini para sponsor akan melihat dalam bentuk visual apa yang kita tulis di CV, sehingga mereka bisa semakin yakin akan kejujuran kita. Secara fisik, apakah keseluruhan ya, enak dilihat, tertata baik, apakah sesuai dengan CV, produktifkah kita, kreatifkah kita. Karena apa? Jangan-jangan di CV ditulisnya kalau kalian ini punya penghargaan, tapi ternyata di portfolionya nggak dicantumin sertifikat penghargaannya. Nah, itu akan terlihat bahwa ada keraguan di sini dari sponsor tentang kejujuran kalian. Terus secara mental, apakah kalian punya disiplin atau teratur, itu kelihatan dari tatanya ya, desain portfolionya. Terus apakah kalian bisa memanage diri, punya integritas, konsisten, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, punya pola pikir sehat, gigih, tangguh, suka tantangan, dan punya emosional yang terkendali dan jujur. Setelah kita melewati bagian administrasi, bila lolos artinya 85% calon sponsor itu puas dengan kinerja administrasi kita, maka kita akan menerima undangan interview. Umumnya secara langsung atau offline, kecuali bila calon sponsor berada di luar negeri tentunya. Interview ini kunci keberhasilan dan kematangan kita. Ya. Nah, secara fisik itu akan dilihat penampilan kita apakah bersih, segar, percaya diri, rapi, wangi, terus fokus, kalimatnya tertata, positif, tidak membosankan, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai, nggak berlebihan. Terus secara mental, jujur. Nah, di sini kelihatan apakah yang ada di administrasi kalian itu betul-betul kalian berkata jujur apa adanya. Terus bagaimana dengan cara berpikir kalian? Apakah kalian punya analytical thinking, kritis, disiplin, punya manajemen diri, punya integritas, konsisten, mandiri, tanggung jawab, pola pikir sehat, gigih, tangguh, kreatif, dan terutama emosional. Apakah kalian mampu mengendalikan dan tetap positif? Ini terlihat ketika kalian interview. Itu sebabnya perlu latihan dari jauh-jauh hari. Mulai dari greetings, artikulasi, sikap tubuh, fokus, bahasa formal, termasuk public speaking. Nah, kode calon sponsor tertarik dengan kita adalah semakin mereka ingin mengorek informasi dari kita, semakin besar kemungkinan kita diterima. Jadi, berbesar hatilah bila mereka banyak mengajukan pertanyaan. Justru ketika kalian hanya sampai 1-2 pertanyaan, itu kemungkinan besar tidak dilanjutkan. Bila calon sponsor memberi nilai lebih dari 85% secara keseluruhan, itu berarti kalian berhasil. Maka itu tandanya kamu akan diterima. Mengapa sih segitu tingginya? Karena pemberi sponsor tidak mau salah pilih. Salah pilih itu bisa berakibat fatal. Selain biaya yang ditanggung akan tidak maksimal dan sia-sia, juga berarti telah mengubur kesempatan bagi yang sudah ditolak. Begitu ya. Jadi, tambah semangat untuk menggali dan juga memperbaiki diri. Selamat mencoba dan bertumbuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.